Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita kembali bertemu dalam materi wawasan kebangsaan dengan topik demokrasi terpimpin pasca dekret presiden bersama saya Jamal Nasution. Latar belakang dekret presiden 5 Juli 1959 adalah situasi politik yang tidak stabil, keamanan yang tidak kondusif, serta kegagalan Badan Konstituante, yakni terjadinya perdebatan dalam menetapkan Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950, serta keadaan darurat atau disebut dengan Staatsnoodrecht. Isi dekret presiden ini adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950, dan akan dibentuk MPRS dan DPAS. Badan Konstituante adalah lembaga negara yang terbentuk dari pemilihan umum tahun 1955. Lembaga tersebut untuk merumuskan Undang-Undang Dasar baru, dan mulai persidangan pertama tahun 1956 hingga 1959, lembaga konstituante ini tak berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang diawali oleh adanya dekret Presiden 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. Sistem pemerintahan ini dikenal juga dengan istilah terkelola, yaitu suatu pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi. Otokrasi adalah pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Negara yang menganut sistem demokrasi terpimpin adalah di bawah pemerintahan penguasa tunggal. Tujuan demokrasi terpimpin ini untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk Indonesia. Karena tahun 1950 hingga 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Kemudian untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ciri-ciri demokrasi terpimpin ini, kekuasaan presiden yang besar, peran partai politik terbatas, namun peran militer yakni Angkatan Bersenjata Republik Indonesia semakin besar, paham komunisme berkembang, kebebasan pers jadi terbatas, serta sentralisasi pemerintahan pusat. Kabinet pada masa demokrasi terpimpin adalah yang pertama Kabinet Gotong Royong atau disebut Kaki 4 tahun 1957, kemudian Kabinet Kerja 1 sampai 4 tahun 1959 hingga tahun 1964, dan Kabinet Dwi Kora, ini Dwi Kora 1 sampai 3 dari tahun 1964 hingga 1966. Dalam demokrasi terpimpin dikenal istilah manifesto politik atau disingkat Manipol Usdek. Manifesto berpengertian perwujudan, di mana huruf dari USDEK ini adalah singkatan dari U Undang-Undang Dasar 1945, S Sosialisme Indonesia, D Demokrasi terpimpin, E Ekonomi terpimpin, dan K Kepribadian Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin ini terjadi inkonstitusional, artinya tidak sesuai dengan konstitusi, yakni konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kekuasaan presiden yang tak terbatas, yakni presiden seumur hidup, di mana seharusnya presiden dipilih sekali dalam 5 tahun. Presiden membentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang seyogianya MPR dipilih melalui pemilu.
Presiden membubarkan DPR dan konstituante hasil pemilu. Artinya, Presiden sebagai eksekutif membubarkan DPR dan konstituante sebagai lembaga legislatif hasil pemilihan umum. Kemudian Presiden membentuk DPR gotong royong. Artinya, eksekutif membentuk legislatif. Inkonstitusional lainnya adalah Presiden membentuk DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang memberi saran dan nasihat kepada Presiden. Kemudian pembentukan Front Nasional, yakni sebuah organisasi massa yang memperjuangkan proklamasi dan Undang-Undang Dasar 45 yang dibentuk untuk menyatukan segala potensi nasional. Kemudian adanya ajaran Resopim, yakni Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional. Dan keterlibatan PKI dalam Nasakom. Nasakom adalah nasionalis yang mewakili Partai Nasional Indonesia atau PNI. Agama adalah Partai Masyumi dan Partai Nahdlatul Ulama, dan komunis mewakili Partai Komunis Indonesia. Inkonstitusional lainnya, demokrasi terpimpin pada politik luar negeri seperti adanya konfrontasi Indonesia dengan Malaysia sejak tahun 1962 hingga 1966. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 7 Januari 1965 dan membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang, dan Moskow. Ini adalah kota-kota negara komunis. Itulah materi tentang demokrasi terpimpin. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.